Nah terus tamat SD saya masuk SMP ya di Madani Curug Ijuk. Itu salah satu sekolah yang benar-benar gimana ya, menimbulkan kesan sangat-sangat bagus sih dalam diri saya. Karena di Madani ini saya mengenal yang namanya kaligrafi. Jadi untuk anak-anak seumuran SD atau SMP, mungkin nggak banyak yang bisa kaligrafi. Nah, jadi pas ketika saya masuk di pesantren ini, saya tuh senang banget. Oh, ternyata ada ilmu baru loh di bidang seni lukis tuh, bukan hanya gambar-gambar orang, gambar pemandangan, ternyata ada yang namanya kaligrafi. Di situ benar-benar saya baru tahu gitu kan. Jadi saya diseleksi tuh sama teman-teman semua yang ada di Madani, disuruh bikin karya kaligrafi. Saya juga nggak tahu kaligrafi itu apa. Pertama kali saya mikirnya tali, karena kan kaligrafi itu kan kayak melenting-melenting gitu ya. Jadi saya pikir taligrafi, oh ternyata namanya tuh kaligrafi gitu. Jadi saya buat coba surah Al-Fatihah, terus saya lihat di Al-Quran, karena di Al-Quran itu kan ada hiasan mushaf tuh depannya yang surat Alif Lam, Al-Baqarah yang Alif Lam sama yang Al-Fatihah. Nah jadi saya lihat di situ, terus saya kumpulin, lagi-lagi karena ini ya, karena kompetisi ya, karena seleksi. Nah, saya kumpulin, terus dinilai, dan akhirnya saya berhasil lagi gitu kan. Dan mulai dari situ saya ikut latihan, kursus setiap sore tuh sama teman-teman yang terpilih. Itu ada beberapa orang lah, nggak banyak, karena bakat kaligrafi ini agak-agak lumayan ini ya, langka ya. Nah kemudian tuh saya belajar, sering ikut lomba. Kalau lomba kaligrafi itu namanya ini ya, Musabaqah Tilawatil Quran. Nah MTQ kalau biasa kita sering dengar. Nah itu saya ikut, terus baru pertama kali ikut, itu saya kaget dong. Kenapa? Karena lawan-lawannya itu kakak-kakak semua gitu. Waktu itu saya umurnya berapa ya, SMP kelas 2 tuh baru berapa ya, 13 atau 14 tahun gitu ya. Nah segitulah kira-kira. Itu lawannya kakak-kakak umur 20-an, ada juga yang umur 30 gitu kan. Ini benar nggak nih saya bisa menang atau enggak gitu kan. Tapi saya ingat pesan ustadz saya kan, nggak usah pikirin menang, nggak usah pikirin kalah gitu ya, penting kita tampil maksimal. Jadi ya udah saya buat aja nih berdasarkan yang udah saya latihan selama ini. Saya buat lombanya itu 8 jam loh, dari jam 8 sampai jam 4 sore itu istirahatnya pas di jam 12. Itu bayangin aja kita duduk dengan alat-alat tempur kita, ada cat, kuas, dan macam-macam. Kita buat ini karyanya itu berdasarkan cabang masing-masing. Kebetulan waktu itu saya di cabang kaligrafi hiasan mushaf. Ini mungkin beberapa pendengar yang nggak familiar dengan kaligrafi, mungkin ini Kak Semi ngomongin apa sih, hiasan mushaf, kaligrafi apa, mungkin nggak paham. Jadi ini saya sedikit menceritakan beberapa ini aja lah, kayak sekilas aja lah tentang kaligrafi sebelum kita masuk benar-benar ke ininya, ke apa, aliran-aliran yang lain. Terus pas pengumuman saya kaget, oh saya ternyata juara 2 gitu ya. Kalau misalnya juara 3 kan mungkin oh iyalah mungkin pesertanya dikit gitu kan, tapi ini juara 2 berarti kan ada beberapa orang yang berhasil saya kalahkan gitu kan. Saya di situ bangga pastinya, apalagi orang tua saya juga seneng banget gitu kan. Nah habis itu saya ambil piala, ambil hadiah. Dari situ, dari prestasi pertama saya itu, saya jadi semakin terpacu nih, semakin termotivasi. Kayaknya harus dikembangin lagi gitu kan. Ya udah saya belajar terus, ikut lomba. Pernah juga waktu SMP itu kita ada namanya Pospeda. Pospeda itu Pekan Olahraga Seni Daerah. Nah itu kebetulan lawannya itu antar provinsi sekepulauan Riau. Ada dari Karimun, Batam, kemudian dari mana ya? Ya pokoknya dari Kepulauan Riau lah, dari Lingga juga ada. Nah di situ kita lomba beberapa hari pelaksanaannya. Lombanya juga sama 8 jam, dari jam 8 sampai jam 4 sore. Kemudian udah selesai lomba, pengumuman, dan itu saya kaget lagi. Ternyata saya juara 1 dong. Itu benar-benar kayak, ini benar gak sih gitu kan, bisa juara 1 tingkat provinsi gitu kan. Apalagi pesertanya kan lumayan ini ya, lumayan berbakat semua gitu kan. Itu
senang banget waktu itu. Dan yang bikin lebih senang lagi, ternyata yang juara satu tingkat provinsi itu bakal dikirim ke nasional. Nah, jadi pas itu saya kelas 3 deh waktu itu ya. Kelas 3 MTS udah mau kelulusan. Nah, itu jadi kita ada kayak pelatihan. Pelatihan itu selama sebulan sih sebelum kita berangkat ke nasional ya. Nah, itu saya diajar sama Bapak Haji Mustafa Jamaluddin yang kebetulan sekarang ini pembina Pusaka Islam Kota Tanjung Pinang. Mungkin beberapa teman-teman yang udah sering dengar Pusaka Islam Kota Tanjung Pinang, nah itu dia pembinanya Bapak Mustafa. Beliau merupakan guru, bagi saya sih guru legendaris ya di bidang kaligrafi, itu udah pro banget. Dan yang nggak kalah penting, beliau tuh mau berbagi dan sangat-sangat rendah hati lah. Nah jadi belajar tuh selama sebulan ya sama teman-teman juga yang dari Batam, dari Karimun, karena kan kita rame tuh kan yang dari kaligrafi ada 8 orang karena ada 4 cabang. Nah 4 cabang ini yang paling sering dilombakan di MTQ atau Musabaqah Tilawatil Quran ya. Yang pertama itu ada hiasan mushaf, terus dekorasi, kontemporer, kolase, naskah. Tapi yang di Pospeda ini, yang untuk lomba tingkat nasional ini yang dilombakan itu kontemporer, kolase sama hiasan mushaf aja. Dan saya di bidang hiasan mushafnya gitu kan. Terus kami berangkat tuh, kebetulan waktu itu tingkat nasional diadakan di Surabaya tahun 2010. Nah, padahal waktu itu kan kita lagi ini ya, anak-anak SMP kelas 3 kan lagi pada penerimaan ke SMA ya. Jadi waktu itu saya daftar tuh ke SMA 3 Batam dan alhamdulillah lulus. Tapi ya itu karena saya ikut lomba kaligrafi di Surabaya.